Haleluya, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema: menikmati damai sejahtera. Menikmati damai sejahtera. Haleluya. Nah, kita baca dulu ayatnya ya, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dikatakan di sana, ketika hari sudah malam gelap ya, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci rapat ya, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, ini satu peristiwa terjadi ketika Tuhan Yesus setelah disalibkan, mati, dan kemudian dikuburkan. Nah, murid-murid ya secara wajar, karena pimpinannya sudah ditangkap, pimpinannya sudah divonis untuk mati, maka mereka ketakutan. Mereka berada dalam suatu lokasi, mereka dalam persekutuan, dalam perhimpunan, tetapi perhimpunan orang ketakutan. Ya, tetapi pada waktu itu juga datanglah Yesus, ya, berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahteralah kamu." Wow. Di tengah-tengah ketakutan, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahteralah kamu." Nah, tidak cukup sampai di situ saja. Kemudian Yesus berkata, ya, ia menunjukkan tangannya. Nih, tanganku yang lubang oleh karena paku. Ya. Kemudian tunjukkan juga lambungnya setelah ditombak oleh orang-orang Romawi. Ya, membuktikan bahwa dia hidup, maut tidak bisa mengalahkannya. Nah, itu sebabnya dia datang kepada murid-muridnya untuk menolong mereka supaya mereka tidak ketakutan lagi. Ya, tetapi nggak cukup sampai di situ. Ya, maka Yesus berkata untuk kedua kalinya, "Damai sejahteralah kamu." Haleluya. Damai sejahteralah kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, maka sekarang aku juga mengutus kamu. Nah, saudara-saudara, haleluya, kondisi pada saat itu terjadi, murid-murid sedang di dalam situasi yang takut. Ya, ketakutan ini sebenarnya wajar sih, menjadi pengalaman banyak orang ketika mereka hidup di dunia ini, dan itu terjadi setelah jatuh dalam dosa. Nah, ketakutan itu seringkali melanda semua orang, ya, haleluya, tidak peduli siapapun juga, ya, dan bahkan murid-murid Tuhan yang selalu bersama-sama dengan Tuhan sepanjang 3,5 tahun lamanya, mereka bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya juga mengalami ketakutan. Mereka tutup rapat pintu, mereka bersekutu. Sekali lagi, persekutuan orang-orang yang takut, bukan orang yang bersukacita, tapi orang yang takut. Dan Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahteralah kamu. Haleluya. Damai. Mengapa saudara sampai tadi dikatakan 2 kali Tuhan Yesus mengatakan ucapan damai sejahtera? Pertama, dia katakan damai sejahteralah kamu, dan kemudian ditunjukkanlah tangan dan lambungnya yang terluka oleh aniaya, terluka oleh paku, terluka oleh tombak, ya. Dan yang kemudian dia katakan damai sejahteralah kamu, dengan kemudian memberitahukan misinya. Ya, saudara, kenapa sampai 2 kali Tuhan Yesus mengatakan damai sejahteralah kamu? Ini merupakan rencana Tuhan, ya, untuk membentuk hidup umatnya. Ya, jadi ketika mereka berada dalam situasi yang takut, 2 kali Tuhan berkata, "Damai sejahteralah kamu," dengan satu tujuan, membentuk umatnya. Nah,
Kita perhatikan yang pertama tadi, ya, damai sejahteralah kamu, kemudian menunjukkan tangan dan lambungnya untuk membuktikan dia hidup, dan itu merupakan penghiburan bagi murid-muridnya, ya, membuktikan bahwa dia hidup merupakan satu penghiburan. Dan yang kedua, ketika dia berkata untuk kedua kalinya, damai sejahteralah kamu, sama seperti Bapa sudah mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Nah, tujuannya supaya murid-murid itu pergi sekarang bersaksi, lepas dari ketakutannya, tapi dia pergi bersaksi. Haleluya, haleluya. Nah, kita lihat yang pertama, saudara, ya, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri dan menyampaikan damai sejahtera kamu. Tujuannya supaya murid-muridnya terhibur. Karena pada saat itu murid-muridnya dalam kondisi takut. Ya, saudara, dalam hidup ini banyak hal ya membuat manusia itu hidup dalam ketakutan. Ya, takut itu, takut ini, takut itu. Nah, apalagi di masa-masa sekarang ini dengan adanya pandemi, adanya COVID ini, ketakutan sudah melanda setiap orang, yang tua, yang muda, pria, wanita, yang kaya, yang miskin, semua ditandai dengan ketakutan. Ya, ketakutan. Coba bayangkan saja, saudara, berita selalu ada, ya, untuk membuktikan bahwa manusia itu dalam ketakutan. Saudara, saya katakan kepada saudara, kita tidak perlu takut, saudara, ya. Tidak perlu takut. Nikmati apa yang sedang terjadi. Karena ketakutan tidak akan pernah menolong kita. Kekhawatiran tidak pernah melepaskan kita, saudara. Kekhawatiran itu malah menjadi beban dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita takut, ada berita ini takut, ada berita itu takut, ya. Ya memang sih kita mesti ikuti anjuran pemerintah, ya, untuk protokol kesehatan, pakai masker, ya harus. Ya, kita menuruti pemerintah demi keamanan kita. Tidak boleh berjabat tangan, ya. Orang Kristen biasanya kalau ketemu, jabat tangan sedemikian rupa. Tapi sekarang tidak boleh, cukup kasih salam dari jauh sambil mengangguk aja. Coba, itu menyiksa, saudara. Ya, ya kita tetap jalankan, tapi jangan sampai kita ditandai dengan kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Apalagi kemudian muncul berita baru, ya, yang umur 40 tidak boleh keluar. Aduh, bayangkan, hidup ini rasanya terkungkung. Ya, mau begini tidak boleh, mau begitu tidak boleh. Saudara, kita ditandai dengan ketakutan. Coba bayangkan kalau terus menerus terjadi ketakutan untuk melanda hidup kita. Kita mati bukan karena COVID, kita mati bukan karena corona ini, tapi kita mati karena ketakutan kita. Ya, karena ketakutan tiap hari ditandai dengan takut. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita menikmati hidup ini, kita tahu, saudara, kita adalah orang-orang percaya, sekali walaupun kita tetap mengikuti aturan pemerintah, tetapi kita satu saja, Pak, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita khawatir. Itu sebabnya ketika murid-murid dalam kondisi ketakutan, kemudian datanglah Yesus mengatakan, damai sejahteralah kamu. Hati memiliki damai. Apapun yang terjadi tetap damai, saudara. Ini memang nggak cocok, ya. Tapi benar terjadi. Karena apa? Ketakutan, penghiburan itu bukan dari kita, tapi dari Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahteralah kamu, kemudian pada akhirnya setelah 2 kali dia mengatakan damai sejahtera, maka kemudian ia menghembus murid-muridnya itu dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus, saudara, adalah sumber kekuatan kita. Ya,
Tuhan Yesus tidak akan bersama lagi dengan murid-muridnya pada saat itu, sebab sesudah itu dia akan naik ke surga, tapi Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya sebagai bukti bahwa Yesus tetap memperhatikan dan menyertai mereka. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, hidup harus ditandai dengan suatu hal yang sangat menggairahkan. Ya, haleluya. Nah, memang saudaraku ya, bahwa damai sejahtera itu harus kita miliki. Menikmati damai sejahtera. Nah, arti menikmati itu apa sebenarnya? Menikmati itu, misal kita sedang makan ya. Oh, kita sedang makan, enak sekali. Makan dengan cepat-cepat. Itu beda dengan kita makan, kita menikmati rasanya, kita nikmati karena ada sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi menikmati, saudara ya, dalam bahasa yang paling tepat apa kira-kira menikmati itu ya. Tapi yang jelas bahwa kita tidak hanya sekedar mengisi perut kita dengan makanan, tetapi kita menikmati makanan itu kita punya dengan pelan-pelan kita nikmati. Nah, hidup itu begitu. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya sekedar kita kenal, kita tahu, kita pahami, tetapi damai sejahtera itu harus kita nikmati, menjadi bagian dalam hidup kita. Damai. Nah, sekali lagi, damai sejahtera itu sumbernya cuma satu, Roh Kudus ya. Nah, sebab itu dikatakan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 bahwa kerajaan Allah, suasana yang indah, yang luar biasa itu bukan persoalan makan dan minum, tetapi sesungguhnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang terjadi atas hidup kita sebagai orang percaya bukan karena perkara dunia ini, saudara. Bukan kita cari hiburan di dunia ini sebentar saja, pada akhirnya juga mengecewakan. Ya, jadi penghiburan kita itu sumbernya dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Sekali lagi, Yesus itu tidak menyertai kita secara fisik lagi, karena setelah dia bangkit, dia naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudusnya. Ya, aku akan kirimkan Roh penolong bagimu yang akan menghibur. Jadi ketika Tuhan berkata damai sejahtera kamu, itu tujuannya untuk menghibur kita. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu beda dengan damai sejahtera dari dunia. Ya, damai sejahtera dari Tuhan itu tidak cocok dengan akal. Ya, tidak masuk akal, saudara ya. Itulah karena Filipi pasal 4 ayat 7 mengatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini, yang melewati ya perhitungan pikiran manusia ini, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Beda ya, apapun yang terjadi, oh tetap tersenyum ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok, dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ya saudara, orang Kristen itu pembawaannya, penampilannya sukacita, harus. Kalau orang Kristen tidak bisa sukacita, itu bukan orang Kristen, ya, itu orang keserten itu. Ya, itu orang Kristen ini penampilannya adalah sukacita. Ya, melampaui segala akal, nggak cocok dengan akal. Dan itulah yang harus kita nikmati sesungguhnya di dalam hidup ini. Ya, nah, saudara, saya kasih ilustrasi sedikit. Ya. Ada seorang ibu tua, ya anggap saja namanya Mbah Pon. Ya. Nah, Mbah Pon ini pekerjaannya adalah penjual gudeg, ya, penjual gudeg apa ya, asongan ya, setiap hari digelar, gitu ya, penjual gudeg. Nah, dia bekerja sendiri karena suaminya sudah meninggal.
Tetapi apa yang terjadi, dia punya anak, dan lewat penghasilan penjualan gudeg ini, dia biayai anaknya itu sekolah sampai pada akhirnya diwisuda, lulus menjadi sarjana. Wow, hebat, luar biasa. Nah, pada saat acara wisuda itu, saudara, maka kemudian semua orang tua diundang, termasuk si Mbah Pon ini. Nah, ketika acara dibuka, maka kemudian redaktor ini bilang begini, pembawa acaranya bilang begini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara bahagia karena anak-anaknya sudah berhasil selesai dalam pendidikannya dan mencapai gelar masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada seorang yang mahasiswa yang lulus, ya, dan kelulusannya ini, ya, biaya pendidikannya ini dibiayai oleh orang tua satu-satunya. Ya, yang sekarang hadir di tengah-tengah kita itu adalah yang bernama Mbah Pon. Ya, silakan berdiri, Mbah, dan maju. Maka tampillah seorang ibu tua, ya, kemudian maju, diwawancarai lah, ya, sama si pembawa acara ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang namanya Mbah Pon. Nah, saya akan coba bincang-bincang sama Mbah Pon ini. Mbah, punya pekerjaan apa? Saya penjual gudeg, Pak. Jual gudeg. Nah, kemudian anak mbok ini bisa selesai, biayanya dari mana? Ya dari hasil jualan gudeg saya toh. Wow, lah bapaknya di mana? Ya bapaknya sudah meninggal, jadi anaknya tidak ditanggung jawab saya sekarang. Waduh, hebat, luar biasa mbok ini. Dia hanya dengan jual gudeg saja sampai menghasilkan sarjana. Anaknya sukses di sekolah. Oh, patut ditiru ibu ini ya, saudara ya, karena tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan masa depan anaknya. Nah, kemudian si pembawa acara ini tanya, Mbok, saya mau tanya ya, apakah selama hidup Mbok tidak pernah punya masalah? Apa? Selama hidup ini apa Mbok tidak pernah punya masalah? Melambung semuanya. Apa sih masalah itu? Pembawa acaranya kaget. Jadi ibu itu tidak ngerti yang namanya masalah. Lah iya, apa masalah itu? Saudara coba bayangkan, ibu ini tidak ngerti yang namanya masalah, sebab itu tidak pernah kena masalah. Dia tidak kenal dengan namanya masalah. Jadi ibu tidak punya masalah. Hebat enggak? Maksudnya begini loh, Mbok. Satu misal sekarang, Anda kata waktu bayar kuliah anaknya, Mbok itu kebetulan dagangannya agak sepi. Kemudian Mbok kan bingung. Nah, itu yang namanya masalah. Enggak, itu saya nggak pernah bingung. Nah, kalau ibu lagi kondisi seperti itu, apa yang ibu lakukan? Ya gampang, berdoa kepada Tuhan. Matur nuwun datang Gusti, terima kasih kepada Tuhan. Gitu aja kok repot. Saudara bayangkan, di dalam kondisi yang sulit sekalipun, satu saja andalannya, Tuhan. Dia nggak pernah rasa khawatir. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menemukan murid-muridnya dalam ketakutan, dia berkata, jangan takut, damai sejahtera kamu. Bagaimana dengan saudara? Ya, kita lihat memang situasi sekarang ini sulit. Pedagang-pedagang sulit, apalagi sekarang ada anjuran tidak boleh makan di luar rumah. Bayangkan, saudara, keluar sedikit, sudah nggak boleh. Sulit kan? Tapi satu hal, nikmati saja hidup ini. Ya.
Haleluya. Justru di tengah kesulitan inilah Tuhan ingin membentuk hidup kita. Ya. Coba bayangkan saja, saya ini dulu tidak ngerti apa-apa. Tapi begitu masa sulit, masa pandemi ini, saya hanya diam di rumah, depan laptop terus. Akhirnya saya bisa coba otak-atik, edit, sehingga pada akhirnya saya bisa upload YouTube. Padahal dulunya saya nggak pernah. Coba bayangkan. Terus saya tambah pinter ngeditnya, motong suara, motong gambar, dan lagi memadukan dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa terjadi apa yang bisa saya bagikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, kita jangan khawatir, tetapi mesti kita harus menjadi berkat. Haleluya, luar biasa ya. Itulah sebabnya yang kedua Tuhan Yesus katakan, damai sejahteralah kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Mengutus, pergi bagaimana? Jangan diam dalam ketakutan, jangan selalu terus di ruangan itu, keluar bersaksi, supaya kita ya pergi bersaksi. Bersaksi ini menjadi contoh ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 16 dan 20 dikatakan di sana, karena itu sekarang pergilah kamu. Tuhan katakan pergi kamu, bukan diusir. Pergilah kamu untuk menjadi berkat. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana bisa menjadi murid? Harus diajar. Tanggung jawab kita sekarang, saudara, menjadi contoh, mengajar orang lewat kehidupan kita. Karena mungkin kita nggak bisa ngomong, ya, kita nggak bisa ngomong, ya. Tapi lewat kehidupan, penampilan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ada seorang mbok di tempat saya, saudara, ya, dia rajin sekali beribadah. Nah, satu hari ketika dia berangkat ke gereja, ada mbok lain, ya, tanya sama dia, kamu tuh kok rajin banget sih ke gereja? Dikasih apa sama Om Arifan? Apa jawab mbok ini? Aku nggak dikasih apa-apa, tapi kamu kok rajin banget? Ya, aku cuma mau dengar firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan itu? Ya, firman Tuhan itu ya perkataannya Gusti. Saya coba kamu ceritakan kepadaku. Nah, kata si mbok ini menanya. Apa jawab si mbok jemaat ini? Dia bilang, aku nggak bisa ngomong sih, aku nggak bisa cerita. Lebih baik kau ikut aja. Kau ikut ke gereja. Dan pada kenyataannya ibu ini datang ikut ke gereja, dan saat itu dia menjadi anggota jemaat. Oh, luar biasa. Bukan karena fasih kita berbicara, tapi Tuhan inginkan lewat kehidupan kita, penampilan kita. Jadikan semua bangsa muridku, tanpa latar belakang yang dipilih, saudaraku, ya, dari segala lapisan masyarakat, yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, yang tua, yang muda, pria dan wanita, siapapun itu target sasaran yang diinginkan oleh Tuhan. Ajarkan mereka, kamu harus jadi saksi bagi mereka, ya, ajar mereka semua melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tatkala kita bersaksi, bukan bersaksi yang menyimpang, saudara. Ya. Kita harus bersaksi tentang ajaran Tuhan yang sudah membentuk hidup kita. Bukan bersaksi tentang kekayaan, keberhasilan, nggak ada gunanya itu. Kekayaan bisa lenyap, saudara. Bukan satu andalan atau satu kesaksian sehingga kita berkata, lihat, setelah aku jadi orang Kristen, saya jadi kaya. Bukan. Sekali lagi bukan, saudara. Bukan. Tetapi bagaimana perubahan hidup kita, ya? Sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih itu artinya lewat seleksi, disisihkan dari antara sekian untuk kita dipilih. Ya, dikatakan kamu adalah imamat yang rajani. Imam itu tugasnya melayani. Jadi ketika kita sebagai imamat rajani, maka kita punya tanggung jawab melayani Tuhan, tetapi itu dalam undang-undang kerajaan.
imamat yang rajani. Ya, setiap kerajaan itu punya undang-undang. Negeri kita saja punya undang-undang dasar 45. Kerajaan Allah punya undang-undang. Undang-undangnya itu adalah firman Tuhan. Seperti dikatakan, berdirilah kamu, ya kamu imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Saudara, kita bukan bangsa yang tercemar lagi, tapi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Oh, saya kepunyaan Allah, saya yakin, saudara. Karena firman Allah mengatakan demikian. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Saya dipilih dari antara anggota keluarga. Jadi orang percaya kepada Tuhan, dipilih. Jadikan imam. Oh, sekarang melayani Tuhan. Ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kapan kita jadi kepunyaannya? Firman Allah mengatakan kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Saudara, kalau kita percaya Yesus, kita sudah dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Oh, luar biasa. Supaya kita bisa bersaksi, saudara. Yang kita saksikan sekali lagi bukan keadaan fisik kita, finansial kita, bukan. Ya, supaya kamu pergi memberitakan segala perbuatan Tuhan yang besar, yang sudah mengeluarkan kamu, mengentaskan kamu dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dulu kita hidup gelap, sekarang kita berada di dalam suasana terang. Setiap langkah perjalanan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian. Oh, luar biasa. Sebenarnya orang Kristen itu sangat luar biasa, saudara. Ya, terjadi pembaharuan yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi Allah telah membentuk hidup kita. Nah, ketika kita dibentuk, Tuhan ingin kita pergi keluar untuk menjadi saksinya, ya, menjadi saksi. Tapi tunggu dulu, tunggu. Tidak hanya sekedar bersaksi begitu saja, saudara. Tuhan bilang jangan pernah pergi sendiri. Itulah sebabnya. Karena di tengah perjalanan kita itu banyak musuh. Terutama adalah si kuasa kegelapan itu yang akan menghalangi merintangi kita. Dia menggagalkan pelayanan kita. Sebab itu Tuhan katakan, tunggu dulu. Jangan pergi sendiri. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 di situ dikatakan, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam pun. Bila kita jadi saksi, kita berangkat tidak sendiri, tapi ternyata Tuhan menyertai kita. Di mana saja kita ada, Tuhan menyertai kita. Kenapa, saudara? Kita adalah miliknya. Ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti memelihara dan Tuhan pasti membela kita. Haleluya. Saudara, itu laptop milik saya, saudara, ya. Kenapa saya berani mengakui dia milik saya? Karena saya sudah beli dan harganya lunas dibayar. Siapa yang bikin masalah dengan laptop saya itu akan berurusan dengan saya. Tuh, kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita adalah miliknya Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Dan ketika kita punya masalah, Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan membela kita. Dia yang memelihara hidup kita. Itu sebabnya ketika murid-murid dalam ketakutan, Tuhan datang. Karena apa? Itulah murid-murid yang telah dipilih. Tuhan bela. Dan berikan penghiburan, kekuatan, supaya mereka tidak lagi terkurung di dalam ketakutan, tapi keluar untuk menjadi saksi, ya, menjadi saksi tentang kemurahan Tuhan. Haleluya. Nah, sekali lagi tidak berangkat sendiri. Ketika kita bersaksi, kita tidak berangkat sendiri. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Secara fisik Tuhan sudah naik ke surga. Saudara,
sebelum Tuhan naik ke surga, dia sudah berkata dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-18, tetapi kamu akan beroleh kuasa, ya, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kemampuan, kekuatan kalau Roh Kudus turun ke atas kau. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bersaksi di Yerusalem, di wilayah kita yang paling dekat, ya, anggota keluarga kita. Wow, orang Kristen yang sudah dipilih, dibeli, harganya lunas, dibayar. Tuhan inginkan kita memiliki damai sejahtera yang bisa disaksikan kepada seluruh anggota keluarga. Yudea, tetangga sebelah, ya, Samaria, sampai keluar kota, sampai ke ujung bumi. Dan sekali lagi, kita tidak pergi sendiri, tapi kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, kenapa Tuhan sampai 2 kali berkata tentang damai sejahtera yang harus kita nikmati dalam hidup ini? Pertama, Dia akan menghibur kita. Ya, sebagai orang percaya jangan selalu ditandai terus menerus dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Ya, jangan gelisah hatimu, kata Tuhan. Ya, haleluya. Nah, saudara, Tuhan ingin kita tetap menikmati damai sejahtera. Ya, jangan dalam ketakutan. Tetapi yang kedua, Tuhan katakan, dengan hati yang damai sejahtera itu, kamu bisa menjadi saksi bagi sekitarmu, bagi orang lain, ya, hingga kamu akan menceritakan hidupmu yang sudah berubah, dulu gelap, sekarang berada dalam terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara, tidak sulit untuk melakukan ini kalau kita memang mau menurut firman Allah. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini dengan seizin Tuhan saya sampaikan materi ini, ya, persoalan ini, bahwa kita harus menikmati damai sejahtera, ya, sehingga kita hidup selalu ditandai dengan sukacita, apapun yang terjadi, ya, bukan tetap tersenyum. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.